Jakarta belum guys. Hah? Menghapuskan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Hey guys, duluan ya guys ya. DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil, bus, segala macam, truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjak, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Teman-teman semuanya, sudah lihat kan video yang tadi? Ketika Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, ditanya tentang apakah pemerintah DKI Jakarta akan meniru pemerintah Provinsi Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk membebaskan pajak bagi teman-teman atau masyarakat DKI Jakarta yang menunggak. Jawabannya itu sangat satir dan justru menyindir Kang Deddy Mulyadi, gubernur, sebagai seorang YouTuber dengan mengucapkan "Hai guys, hai guys, hai guys." Tentu kita sakit hati. Lantas seperti apa jawaban dari Kang Deddy Mulyadi dengan sindiran gubernur DKI tersebut? Kita simak videonya. DKI itu tidak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. DKI tidak akan mendapat air kalau tidak ada Jatiluhur. Maka ke depan Pemprov DKI harus punya kawasan hijau di Jawa Barat dan harus punya hutan abadi di Jawa Barat yang dibiayai dari dana DKI. Kenapa? Karena DKI akan terjaga keamanan dan keselamatannya kalau dia mampu membelanjakan uangnya di Jawa Barat. Untuk itu kan tidak boleh Jawa Barat mengalami kesuraman karena mismanagement pengelolaan lingkungan. Maka orang harus disadarkan. Maka saya membuat tahapan itu tidak sembarangan. Pertama saya membuat tahapan adalah menyiapkan sumber daya industri baru di Jawa Barat. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak PPh-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil, bus, segala macam, truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjak, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Harus ada duit. Ya kita cari dong duitnya. Kenapa? Mengeluarkan uang 1 miliar untuk membebaskan kemacetan jauh lebih murah dibandingkan menimbulkan kemacetan, kemarahan, kebencian, opini. Karena ingat, di era sekarang ini kalau lancar, opini akan dikatakan mudik menurun, ekonomi lagi lemah. Kalau macet, pemerintah tuh bisa ngurus mudik-mudik aja, nggak ada benernya. Untuk itu diperlukan siapa yang harus menjadi influencer kita untuk membangun opini? Rakyat yang berkomentar. Kenapa? Kalau ngandarin buzzer, ngandarin elit dalam membangun opini, elit itu kepentingannya. Kalau kepentingannya terakomodir, maka yang buruk pun dianggap baik. Tapi kalau kepentingannya tidak terakomodir, yang baik pun dianggap buruk. Maka demokrasi yang terbuka, siapa yang memberikan opini? Rakyat. Dari mana rakyat memberikan opini hari ini? Mereka sudah punya kanal media sosial, mereka bisa beropini, mereka bisa nagih, mereka bisa bercerita. Kalau rakyat sudah bercerita, elitnya akan berdaya. Ini strategi komunikasi. Nah, saya termasuk orang yang konsisten selama hampir 20 tahun keliling kemana-mana, terus menemui warga. Kemudian saya kebetulan Allah mentakdirkan saya membawa media sosial setelah berhenti jadi bupati karena kosong waktu. Terus
saya jelasin pada orang, saya melawan arus. Kenapa? Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik, kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadele karenge jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Tidak marah, tetapi sangat jelas jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ketika disindir oleh Pramono Anung. Hai guys, hai guys, hai guys. Kang Deddy Mulyadi bahkan sampai menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta sangat ketergantungan dengan adanya Provinsi Jawa Barat. Terbukti ketika di puncak hujan maka DKI banjir. Ketika di puncak terjadi penebangan pohon, ketika di puncak terjadi alih fungsi lahan, maka DKI juga merasakan akibatnya. Tentu sindiran tersebut juga menjadi tamparan balik kepada Pramono Anung. Bagaimana dengan kebijakan Bapak? Apakah kebijakan yang sudah Bapak ambil itu dirasakan dan dinikmati oleh warga DKI Jakarta? Silakan warga DKI Jakarta menjawab sendiri. Apakah gubernur yang mungkin bahasa Sundanya kolot, yang tidak melek IT, tidak melek dengan media sosial, bisa berkomunikasi dengan masyarakat melalui media sosial lebih cepat, lebih teruji, dan lebih tepat kepada sasaran. Tuh, ketika Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan bahwa kendaraan yang melewati jalan di Provinsi Jawa Barat, jika itu milik perusahaan, maka plat nomor dari kendaraan tersebut haruslah berplat nomor Provinsi Jawa Barat. Jika perusahaan itu beroperasi atau mendirikan bangunan perusahaannya, mendirikan pabriknya di Jawa Barat, tetapi kantor pusatnya di DKI Jakarta, maka pajaknya juga harus dinikmati atau dibayarkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sadis ya. Begitulah kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tidak menjawab sindiran Pramono Anung, tidak dengan kata-kata, tetapi melalui kebijakan. Dan yang dirugikan adalah pemerintah DKI Jakarta. Begitulah kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Jangan pernah dengarkan omongan orang yang iri. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.